Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Magister Industri yang saya banggakan, saya Ilma Nugrahani. Hari ini akan menyampaikan tentang grafik kendali mutu atribut sebagai rangkaian dari statistika mutu, di mana minggu yang lalu telah saya sampaikan tentang grafik kendali mutu variabel. Mari kita ikuti slide-slide sebagai berikut. Seperti telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa data bisa berupa data variabel dan data atribut. Oleh karena itu, grafik kendali mutu juga bisa dibagi menjadi grafik kendali mutu variabel dan grafik kendali mutu atribut. Grafik kendali mutu atau GKM variabel bisa dibagi lagi menjadi GKM individual, yaitu GKM yang menggambarkan satu kelompok data langsung di dalam satu GKM. Yang berikutnya adalah GKM rataan yang dikombinasi dengan GKM range, yaitu dari beberapa subkelompok data dengan jumlah sampel yang sebanding, dihitung rataannya dan dihitung range-nya, kemudian masing-masing diplot ke dalam satu GKM. Ya, tapi bisa juga GKM rataan dipisah juga dari GKM range-nya, meskipun dari data yang atau beberapa subkelompok data yang sama. Yang ketiga adalah GKM rataan yang dikombinasi dengan GKM standar deviasi. Ini dibuat dari beberapa subkelompok data dengan jumlah sampel yang sebanding maupun yang tidak sebanding. Jadi nanti akan dilihat di skema pada slide berikutnya. Sedangkan GKM atribut bisa dibagi menjadi GKM C, GKM U, GKM P, dan GKM-NP yang masing-masing juga akan dipaparkan ya sepanjang session ini. Berikut saya review dulu GKM variabel ya. Yang pertama adalah GKM individual, di mana datanya itu diperoleh hanya dari satu subkelompok data, misalnya ya, yang terdiri atas banyak hasil pengukuran. Itu yang selanjutnya dihitung X-nya dulu dan hitung simpangan deviasinya ya, dan simpangan deviasinya. Dari hasil perhitungan X kita bisa buat GKM ya, di mana X itu menjadi garis tengah dari GKM variabel individu ya. Jadi setelah kita buat garis tengahnya, kita buat batas atas batas bawahnya ya, dengan mengalihkan 3 plus dan minus 3 simpangan deviasi. Jadi ini batas atasnya adalah plus 3 simpangan deviasi dan batas bawahnya adalah minus 3 simpangan deviasi. Selanjutnya data-data individual ini bisa langsung kita plot ya ke dalam grafik kendali mutu ya, sesuai dengan nilainya ya, sesuai dengan hasil pengukuran. Misalnya di sini bisa kita dapatkan ya, ketika setelah ditarik garis begitu ya, ada satu pola GKM sebagai berikut ya. Nah, inilah yang disebut sebagai GKM individu ya. Berbeda dengan GKM individu, jenis GKM yang lain adalah GKM rataan, yaitu jika kita memiliki beberapa subkelompok data ya, yang masing-masing subkelompok data itu rataannya akan diplot nanti ke dalam GKM. Misalnya kita punya 5 subkelompok data, masing-masing punya 4 anggota sampel ya. Jadi totalnya berarti ada 20 data, tapi ya kita akan plot ya berdasarkan
rataannya di dalam subkelompok dengan anggota 4 sampel. Tentu kalau di dalam kenyataan sehari-hari ya, apalagi di dalam produksi tidak sesedikit ini ya, jumlah sampelnya itu banyak, bisa ratusan, ribuan, puluhan ribu gitu ya. Jadi ini hanya gambaran sederhana saja. Dari setiap subkelompok ini kita hitung X-nya dan hitung simpangan deviasi atau range-nya ya. Range atau simpangan deviasinya. Oke ya, nah nanti setelah itu hasil X dan range dan simpangan deviasinya biasanya ditabelkan ya. Ditabelkan di dalam suatu tabel, misalnya 5 subkelompok ini ya, kita sebut 1, 2, dan 3, 4, 5 ya, 4 dan 5. Selanjutnya diplotkanlah angka atau hasil dari rataannya, dihitung juga simpangan deviasinya, dan bisa juga dihitung range-nya kalau kita mau membuat GKM range ya. Dari data X1, X2, X3, X4, dan X5, semua total ini juga terakhirnya dirata-ratakan dulu ya, X rataan besarnya. Totalnya ini menjadi nanti garis tengah ya. Sementara rataan dari simpangan deviasi dikalikan 3 menjadi garis batas atas ya, dan kita lihat hasilnya nanti ya, ini adalah X tengahnya atau X rataan sebagai garis tengah, dan ini adalah 3 kali simpangan deviasi sebagai batas atas, dan ini adalah minus 3 simpangan deviasi sebagai batas bawah dari data beberapa subkelompok ini ya. Jadi ini GKM yang kita sebut dengan GKM rataan ya. Dari data-data ini ya, selanjutnya kita plotting masing-masing ya, nilainya. Misalnya di sini ya, kemudian ini yang ketiga misalnya di sini, yang keempat naik ya di sini, kelima dan seterusnya, dan ketika kita tarik bisa berbentuk suatu GKM yang berbentuk seperti ini ya. Nah setelah itu, selain GKM rataan, ini namanya GKM rataan, kita juga dapat memplotting simpangan deviasinya ya ke dalam GKM yang sama ya, dengan membuat nilai tengahnya. Berarti nilai tengahnya adalah nilai tengah rataan dari simpangan deviasi itu sendiri, dan batas atas batas bawahnya ditetapkan plus minus 3 simpangan deviasi dari simpangan deviasi. Atau kalau tidak, kita pisahkan ya, kita pisahkan menjadi GKM yang terpisah ya. Nah, dari situ Anda lihat lagi ya, sesi GKM variabel ya, bisa dikaitkan atau diingat-ingat lagi metode pembuatannya. Jadi sekali lagi diingat, ini untuk yang individu bisa diplotkan langsung. Untuk yang beberapa subkelompok itu kita plotkan setelah setiap subkelompok itu dirata-ratakan dulu, dicari masing-masing simpangan deviasinya dan range-nya jika kita hendak membuat GKM dari sebaran, yaitu simpangan deviasi dan range-nya ya. Sebagai catatan, jika kita memiliki subkelompok dengan jumlah sampel yang masing-masing subkelompok tersebut berbeda ya, misalnya yang satu ada 5 begitu ya, 5 data, kemudian subkelompok berikutnya hanya 3 gitu, yang selanjutnya mungkin ada 4 gitu ya, artinya jumlah sampel di dalam setiap subkelompok ini berbeda. Kita tidak bisa membuat GKM range, hanya bisa membuat GKM SD di samping GKM rataannya ya. Kenapa? Karena kalau GKM range itu kan, range itu menghitung nilai tertinggi dikurangi nilai terendah gitu ya. Misalnya di sini di 3 subkelompok ini, nilai tertinggi dengan terendah. Ini tentu tidak fair kalau kita bandingkan ya, karena yang di sini jumlah sampelnya lebih besar dibandingkan yang ini.
Namun untuk SD, untuk simpangan deviasi, itu kan sudah membandingkan perbedaan tiap data ya terhadap rataan dari karena ini yang dihitung delta ya, delta data terhadap nilai rataan dari seluruh sampel ya, average akhir atau rataan akhir dari subkelompok ini ya. Dan deltanya itu sudah dihitung ya, delta dari tiap data sudah dihitung. Jadi ini akan lebih fair daripada range ya. Kalau range tadi hitungannya adalah tertinggi dan terendah saja. Nah, kalau yang untuk SD itu kan kita hitung setiap sampel itu, setiap data itu sudah diperhitungkan perbedaannya tiap rataannya. Oleh karena itu, jika kita menemui data seperti ini ya, di mana subkelompoknya mempunyai anggota yang berbeda-beda, kita hanya boleh membuat GKM simpangan deviasi di samping GKM rataan. Jadi untuk kasus ini GKM range tidak boleh dibuat atau tidak bisa dihasilkan karena dianggap tidak fair. Mari kita lihat sekali lagi tentang kurva distribusi normal yang menjadi dasar dari pembuatan GKM. Sekali lagi, pada prinsipnya suatu GKM itu adalah kumpulan dari titik-titik yang dibuat dari susunan distribusi normal ya. Jadi kalau kita punya kelompok data itu kita buat dulu distribusi normalnya dengan menghitung rata-rata dan kemudian menetapkan simpangan deviasinya ya. Kalau mengikuti aturan plus minus 3 sigma artinya Anda melibatkan perhitungan 3 sigma di sini ya. Jadi plus 3 sigma kanan dan minus 3 sigma kiri. Ini adalah sebetulnya adalah gambaran dari kelompok data yang Anda akan plot ke dalam suatu GKM. Nah, selanjutnya ada juga yang batasnya 4 simpangan deviasi dan juga kalau Anda lihat garis kanan kiri ya, yang merah ini bisa saja ini merupakan suatu batas toleransi. Batas toleransi itu maksudnya batas yang masih bisa diperbolehkan suatu proses ya bergerak kanan kiri, jadi tidak semuanya terbuang gitu ya jika ada geseran proses ya atau ada sedikit penyimpangan. Kalau digambarkan di sini batas toleransinya hingga 6 deviasi ke kanan dan 6 deviasi ke kiri. Ini sangat longgar ya. Sangat longgar artinya kalau dari sisi keseragaman itu sebenarnya kurang baik ya. Anyway dari segi efisiensi atau dari segi harga mungkin ini lebih longgar dan lebih mudah dipenuhi. Intinya apa yang mau ditunjukkan di sini bahwa normal distribution ini adalah suatu fenomena natural ya, dalam pencacahan data apapun ya yang melibatkan individu-individu dalam suatu populasi, biasanya profilnya seperti ini. Dan rataan itulah yang nanti kita plot ke dalam suatu GKM, dan bagaimana kita menetapkan batas atas, batas bawah, itu dengan perhitungan berapa simpangan deviasi yang akan kita pegang sebagai pembatas. Dalam skema berikut ditunjukkan review dari jenis-jenis GKM yang digolongkan berdasarkan jenis datanya. Yang pertama dilihat di sini ada GKM variabel dan GKM atribut. Saat Anda menghadapi data variabel, maka dilihat berapa jumlah subkelompok yang Anda akan plot ke dalam satu GKM. Jika jumlah dari subkelompoknya hanya satu, ya artinya tidak ada subnya ya, jadi hanya satu kelompok data, maka yang dihasilkan adalah suatu GKM individu. Jika ada beberapa subkelompok, maka dilihat lagi apakah setiap subkelompok tersebut memiliki anggota sampel yang sama. Jika iya, maka akan dihasilkan GKM rataan dan GKM range. Selain itu juga seperti yang dipaparkan dalam slide sebelumnya, bahwa dengan data yang equal
ya, subkelompok yang mempunyai sampel yang sama, itu dapat juga dihasilkan suatu GKM simpangan deviasi atau GKMS. Nah, jika jumlah dari sampel di dalam tiap subkelompok berbeda, maka hanya bisa dihasilkan GKM simpangan deviasi di samping GKM rataan. Namun tidak bisa dihasilkan suatu GKM range, ya. Penjelasannya silahkan Anda dengar ulang dari slide sebelumnya. Nah, jika Anda menemukan data atribut, Anda periksa dulu, ya, apakah penilaian terhadap kesalahan itu ada beberapa poin pada satu objek pengamatan. Misalnya, jika kita mau menilai apakah tablet memenuhi syarat atau tidak, dilihat dari keseragaman warna, seragam atau tidak seragam, dan dari keutuhan tablet, utuh atau kumpel atau retak. Artinya di situ setidaknya ada 2 occurrence atau 2 kejadian yang diamati, ya. Jika ada multiple, Anda lihat di sini, jika iya ada beberapa yang diamati, maka selanjutnya dicek juga apakah setiap subkelompok memiliki jumlah sampel yang sama atau sebanding. Jika iya, kita akan menghasilkan GKM yang diberi nama GKM-C. Jika jumlah sampel di dalam subkelompok tidak sama, kita akan hasilkan GKM-U. Selanjutnya, jika yang diamati itu hanya satu kejadian saja, ya, hanya satu occurrence atau satu jenis defek pada satu objek pengamatan atau sampel, maka selanjutnya juga dicek, ya, dari kelompok data yang ada itu apakah subkelompok memiliki jumlah sampel yang equal atau sebanding atau tidak, ya. Jika iya, jika jumlah sampelnya sebanding di dalam satu subkelompok, maka kita dapat hasilkan GKM atribut jenis NP. Jika tidak, artinya jumlah sampelnya tidak sama di dalam subkelompok, di dalam setiap subkelompok berbeda-beda jumlah sampelnya, maka yang dihasilkan adalah GKM atribut jenis P. Bagaimana atau apakah itu C, U, NP, dan P akan dijelaskan pada slide-slide berikut. Selanjutnya, mari kita lihat satu persatu jenis dari GKM atribut yang telah disebutkan di skema tadi, yaitu GKM C, U, NP, dan P. Namun untuk lebih memudahkan, kita berangkat dari occurrence yang satu saja, ya. Jadi yang kita hanya mengamati ketidaktepatan atau kesalahan pada satu kejadian saja di dalam suatu sampel, ya. Berangkat dari GKMP, yaitu yang mengamati subkelompok dengan jumlah sampel yang tidak sama, ya. Jadi bisa Anda bandingkan juga, ya, ingat tentang GKM variabel yang juga bisa diplot dari data dari subkelompok yang jumlah sampelnya tidak sama, yang dibedakan dengan jumlah sampel yang sama. Itu kalau di variabel kita hanya bisa membuat GKMS dan rataan jika jumlah sampel di dalam subkelompoknya tidak sama. Nah, kalau yang untuk atribut ini kita buat GKMP, ya, untuk data atribut dengan satu occurrence pada objek yang diamati dan jumlah sampel yang tidak sama di dalam setiap subkelompok sampel. Fraksi tidak sesuai atau fraksi kesalahan didefinisikan sebagai perbandingan banyaknya unit yang tidak sesuai dalam sampel D dengan ukuran sebanyak N, ya. Jadi maksudnya jumlah sampel di dalam subkelompok D itu adalah N. Nah, kemudian berapa probabilitas kesalahan yang mungkin? Itu adalah jumlah total dari kesalahan yang
terkumpul atau teramati di dalam perhitungan seluruh subkelompok ya, dibagi dengan N atau jumlah sampel total. Nah, selanjutnya distribusi variabel acak ditulis sebagai P topi dapat diperoleh dari distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Anda boleh cek lagi di sumber statistik matematik probabilitas ya. Anyway, itu mungkin tidak terlalu penting kita hafalkan atau kita pahami. Ini kita pakai saja gitu ya sebagai pengguna, Anda sebagai user statistik. Maka rata-rata dari variasi P topi masing-masing adalah ya P itu diasumsikan atau dianggap sebagai rataan kalau di data variabel, sementara V di sini ini adalah faktor yang bisa dibandingkan dengan simpangan deviasi jika datanya adalah data variabel. Kalau ini data atribut ya, jadi perlakukan P equal dengan mu kalau di data variabel, sedangkan untuk pengganti SD atau simpangan deviasi di variabel kita ganti dengan faktor berikut ya, frasa berikut, kumpulan dari beberapa variabel berikut yang selanjutnya kalau itu disebut dengan P. Maka seandainya P itu adalah bagian atau fraksi yang tidak sesuai dalam suatu kelompok data ya, atau dalam suatu kumpulan data yang besar hasil dari sampling suatu proses produksi, maka garis tengahnya itu dibuat sebagai pengganti. Kalau di variabel itu X, di grafik GKMP ini garis tengahnya adalah P. Ya, sedangkan batas atas dan batas bawahnya seperti tadi saya sudah sebutkan sebagai pengganti dari simpangan deviasinya ya. Ini adalah akar variabel ini ya, akar faktor, kumpulan variabel ini ya atau fraksi ini. Jadi batas pengendali atas itu adalah P, P itu adalah nilai tengah ditambah dengan 3 kali akar P kali 1 minus P dan total dibagi dengan jumlah sampel seluruhnya. Dan garis tengahnya disebutkan WP, garis batas bawahnya adalah kalau batas atas plus, kalau batas bawah tentunya adalah minus ya. Jadi ini sebanding dengan GKM variabel, namun ya garis tengahnya adalah bukan X atau mu tapi P, dan pengali tiganya atau pembatas atas pembatas bawahnya bukan simpangan deviasi tapi dihitung dari faktor ini ya, akar P kali 1 minus P dan dibagi seluruhnya dengan N. Berikut ini ditunjukkan contoh dari GKMP ya, di mana tadi sudah disebutkan kalau nilai tengahnya itu adalah P itu sendiri, dan kemudian batas atas batas bawahnya itu artinya di plus atau di minus dengan 3 kali faktor yang tadi sudah disebutkan. Nah, Anda lihat di sini untuk plotnya ke dalam GKM itu P dari masing-masing subkelompok bisa berbeda-beda ya. Jadi beda dengan GKM yang lain yang nilai tengahnya itu garis lurus, yang ditunjukkan oleh P chart di sini itu titik tengahnya atau garis tengahnya itu juga bervariasi ya. Jadi naik turun ya, tergantung dari nilai P dari setiap subkelompok yang dihitung. Batas atas dan batas bawahnya pun akhirnya juga demikian. Kenapa? Karena kan perhitungannya dari P plus 3 kali faktor sekian yang juga melibatkan variabel P pada perhitungannya. Ya, jadi di dalam P chart atau GKMP ini spesial ya. Spesial berbeda dengan yang lain, mempunyai garis tengah yang naik turun juga mengikuti probabilitas atau nilai P yang diperoleh dari data setiap subkelompok, dan juga batas atas dan batas bawahnya menyesuaikan dari perhitungan tiap subkelompok tersebut. Oke ya.
Untuk memahaminya Anda bisa renungkan ya, mengapa begitu ya. Apa bedanya nanti dengan yang lain. Nah, dengan mendapatkan kesimpulan sendiri pasti Anda akan mengingat lebih baik. Jika pada slide sebelumnya ditunjukkan suatu profil dari suatu proses yang terkendali, maka di dalam GKM berikut ini ditunjukkan ada titik yang outlier, ya, di mana titiknya itu melebihi dari batas atasnya. Oke, ini contoh dari data yang tidak terkendali. Dan selanjutnya, jika menemukan data seperti ini, ada titik yang outlier, Anda bisa selidiki. Kira-kira apakah ada penyebab sistemik yang bisa diperbaiki, ya? Dan kalau memang bisa, ya diperbaiki. Namun jika tidak ketemu ataupun itu sebenarnya suatu data yang betul-betul sudah tahu bahwa itu tidak bisa masuk ke dalam kumpulan data yang lain, ya, tidak bisa masuk di dalam profil populasi yang lain, artinya data itu bisa dihilangkan, ya. Nah, pada tahap ini kita sebut sebagai revisi dari GKM, yaitu dengan cara mengoutlayerkan data yang memang outlier, gitu ya, membuang data ini, dan selanjutnya menghitung probabilitasnya, ya, atau menghitung rataannya nanti juga, atau menghitung apa memplot dari kurva ini, ya, GKM ini dengan mempertimbangkan hanya data-data yang tertinggal saja, ya. Sementara data yang outlier ini betul-betul dibuang. Nanti pembagi-pembaginya seperti N jumlah sampel berarti juga harus dikurangi dengan jumlah data yang dibuang. Misalnya sampelnya berkurang 1, dilepaskan 1, artinya pembagi N-nya nanti adalah jumlah total yang sebelumnya dikurangi 1. Kalau ternyata ada 2 titik atau 3 titik yang Anda pertimbangkan itu bisa dibuang, artinya nanti N-nya juga diperhitungkan sebagai jumlah total dikurangi kesalahan tersebut atau data yang outlier tadi, ya. Jadi bisa 2, bisa 3 gitu, ya. Nah, jumlah N-nya juga pembaginya juga dikurangi dengan jumlah yang dibuang. Probabilitas kesalahan itu sebenarnya bisa dicari dengan 2 cara. Yang pertama dengan yang bisa diprediksi, ya, probabilitasnya. Namun jika tidak diketahui atau tidak bisa diprediksi, maka bisa dihitung atau ditaksir dari data observasi. Biasanya dipilih sejumlah M sampel pendahuluan masing-masing berukuran N, atau sejumlah M itu jumlah kelompok sampel yang berukuran masing-masing sampelnya itu terdiri dari N sampel. Sebagai aturan umum, biasanya jumlah subkelompok itu ada minimal 20, ya. Bisa 20 lebih, dari 25 dan seterusnya. Nah, jika terdapat ketidaksesuaian sejumlah D, ya, total ketidaksesuaian itu adalah D di dalam suatu sampel sejumlah sampel tertentu, ya, maka fraksi tidak sesuai disimbolkan sebagai P topi di sini. Di dalam sampel yang ke-1, misalnya pertama, ya, misalnya ini adalah sampel pertama, adalah, ya, P topi 1 sama dengan jumlah ketidaksesuaian dari kelompok data 1 dibagi dengan N kelompok N atau jumlah sampel dari kelompok 1 tersebut, ya. Dan rata-ratanya tentunya, ya, bisa dihitung, ya, dari semua jumlah ketidaksesuaian dibagi dengan jumlah subkelompok yang dikalikan dengan N atau jumlah sampel di dalam setiap subkelompok, ya. Jadi N total dari seluruh subkelompok yang dihitung, ya. Atau ini adalah akumulasi atau dihitung total dari P dibagi M itu sendiri. Jadi statistik P rata-rata menaksir fraksi tidak sesuai dari P yang tidak diketahui, ya. Garis tengah dan garis batas pengendalinya sama dengan P yang diketahui tadi, ya, bahwa
taksiran dari P ditambah dengan 3 faktor ini, garis tengahnya adalah P aksen, sama ya, ini sebagai garis tengah, dan untuk batas bawah tentunya adalah minus dari faktor ini ya. Jadi P aksen dikurangi 3 kali faktor ini. Nilai P aksen biasanya kecil saja ya, kurang dari 0,10. Nah, kalau P aksen itu lebih besar dari 0,1, ini menandakan bahwa proses mempunyai masalah yang sangat serius atau proses dalam keadaan tidak terkendali. Mari kita mencoba membuat atau mengamati bagaimana suatu KKMP bisa disusun. Ya. Sekaligus di sini kita akan lihat NP. Ya, kalau P tadi adalah chart atau GKM yang bisa dibuat dari subkelompok dengan jumlah sampel yang tidak sama. Kalau NP itu biasanya harus atau memang harus dibuat dari dari subkelompok yang memiliki anggota sampelnya sama ya, jadi jumlah sampelnya sebanding. Nah, kalau dilihat dari data ini, Anda lihat ya, subgroup number disimbolkan M di sini ya, sejumlah M subkelompok. Anda lihat di sini 1 sampai 25, berarti total ada M sama dengan 25 atau jumlah subkelompoknya ada 25. Sementara di dalam setiap kelompok Anda amati memiliki jumlah N yang sebanding, jumlah sampel yang sama. Sekali lagi ya, sama dengan ketika kita membahas GKM variabel, jika kita mempunyai subkelompok yang memiliki jumlah N yang sama, kita bisa buat GKM, baik itu GKM rataan, GKM range maupun GKM simpangan deviasi. Ya, jadi kalau jumlah sampelnya itu sebanding, itu lebih mudah. Sama dengan kasusnya pada data atribut. Jika kita memiliki jumlah sampel di dalam setiap subkelompoknya itu sebanding, maka baik GKM NP maupun GKM P itu bisa dibuat ya. Kita lanjutkan. Di sini jumlah dari sampel setiap subkelompoknya ada 300. Nah, kebetulan data menunjukkan ketidaksesuaian dari 300 sampel ini ada 12 yang tidak oke, yang reject ya, yang tidak memenuhi syarat. Maka kita hitung ya, sesuai saja dengan yang kita cacah. NP itu berarti probabilitas kali N-nya sendiri. Jadi ada 12 ketidaksesuaian. Nah, kalau kita mau dihitung fraksinya ya, berarti tadi untuk membuat GKMP itu yang dihitung adalah fraksinya. Kalau dilihat fraksinya artinya kita hitung perbandingan antara kesalahan dengan jumlah sampel total dalam subkelompok tersebut. Jadi 12 dibagi 300 sama dengan 0,040. Coba Anda cek ya, betul atau tidak. Demikian juga untuk data-data yang lain, untuk subkelompok yang lain ya. Pada subkelompok kedua ada 3 ketidaksesuaian ya. Jadi ada 3 sampel yang reject, yang cacat. Maka porsi atau fraksi ketidaksesuaian dihitung 3 dibagi 300, yaitu 0,01. Oke ya. Begitu seterusnya kita lakukan sampai subkelompok ke 25. Ya, dihitung semuanya, NP-nya atau non-conforming number-nya dan P-nya. Ya, masing-masing dihitung. Setelah itu, seluruh ketidaksesuaian yang dicacah satu persatu dari atas sampai ke bawah itu dijumlahkan dan menghasilkan angka ini. Oke.
Nah, kalau kita mau menghitung garis tengah untuk yang NP, itu mudah ya. Jadi kita bagi saja 138 dibagi dengan 7.500. Itu nanti akan menjadi garis tengahnya. Oke, next kita lihat bagaimana cara memplot di dalam GKM. Nah, pertama-tama untuk masing-masing sampel tadi sudah disebutkan, fraksi tidak sesuai tadi adalah jumlah ketidaksesuaian dibagi masing-masing jumlah sampel di dalam setiap subkelompok. Itu adalah nilai P. Sedangkan rata-rata fraksi tidak sesuai dari semua sampel, ya. Jadi adalah keseluruhan kesalahan atau ketidaksesuaian dibagi dengan seluruh jumlah sampel. Tadi sudah saya sebutkan, maka jumlahnya adalah untuk P aksen ini, ya, yang nanti akan menjadi garis tengah dari GKM-nya, itu dihitung dari seluruh jumlah ketidaksesuaian, yaitu 138 dibagi dengan seluruh jumlah sampel ya dari seluruh subkelompok digabungkan, dan totalnya adalah 7.500. Maka ketika dibagi 138 dibagi 7.500, ya hasilnya adalah 0,018. Ini yang nanti akan menjadi garis tengahnya, ya. Selanjutnya juga digunakan untuk perhitungan batas atas, di mana bisa dihitung batas atasnya dari P aksen tadi ya. Jadi ke sini ini tadi hasil ini ditambah dengan fraksi ya, 3 kali fraksi pengganti untuk simpangan deviasi atau fraksi heterogenitasnya ya. Kalau di dalam data atribut yang kita pakai adalah fraksi ini ya. Perhatikan di sini ya, ada pembaginya adalah N. Tadi saya sebutkan kalau ada kesalahan, ada yang harus direvisi GKM-nya, kita bisa lepaskan beberapa data, tentunya N-nya juga berubah ya. Jadi kita menghitung total data hasil ukur dibagi N-nya juga berubah kalau ada yang dilepaskan. Jangan lupa ya. Jadi di sini batas atasnya itu adalah nilai tengah yang sudah dihitung ya. Sekali lagi saya tunjukkan di sini posisinya tadi 0,018 ditambah dengan 3 kali fraksi heterogen atau fraksi pembedanya ya. Dan hasilnya adalah 0,041. Kalau untuk batas bawah tentunya dengan dikurangkan ya, dengan fraksi tadi fraksi pembeda atau fraksi varians ya, yang kalau di variabel itu simpan deviasi, kalau di GKMP atribut ini adalah ini ya, jangan lupakan akarnya ya, dan diminuskan. Nah, hasilnya ternyata adalah minus ya, harganya negatif yaitu minus 0,005. Perhatikan di dalam pembuatan GKM apapun, jika Anda mendapatkan batas bawahnya itu adalah minus, maka batas bawahnya dienolkan atau dianggap batas bawahnya adalah 0. Oke ya, karena tidak ada batas negatif, tidak ada batas minus di dalam pembuatan batas, atau nggak mungkin kita memberikan toleransi itu minus, atau batasnya kamu tidak boleh melebihi minus, tidak boleh melebihi 0, itu tidak ya. Jadi batasnya kalau yang batas bawahnya harganya minus itu menjadi 0 atau dienolkan. Berikut adalah hasil plot dari data yang tadi sudah dihitung ya, sudah ditetapkan ya. P-nya, garis tengahnya adalah 0,018. Sedangkan batas atasnya 0,041 dan batas bawahnya adalah 0 karena harganya minus ya, jadi dienolkan. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran perbaikan proses ya. Kalau Anda lihat di GKM pertama yang kita hasilkan itu ada beberapa titik
Setidaknya ini satu ya, ada satu titik yang keluar dari batas, dan kemudian beberapa titik ada di 0 ya, ada di 0 ini yang sudah warning gawat bisa keluar dari batas betulan begitu ya. Nah, ini titik-titik yang sebenarnya berbahaya. Nah, berikutnya tentunya ini yang paling ekstrim ya, bisa dicek di dalam catatan di tabel ya. Mungkin nanti kalau Anda ikuti lagi, ada warning di situ, ada kesalahan apa yang bisa menyebabkan datanya melenceng seperti ini ya, jadi keluar dari batas atas. Nah, data ini bisa dikeluarkan di dalam proses perbaikan mutu atau perbaikan atau revisi GKM. Nah, kalau Anda mengeluarkan ini jadi ya rata-rata N-nya itu juga harus dikurangi dengan satu subkelompok ini ya, jadi dikurangi. Jadi subkelompoknya jadi bukan 25 lagi, tapi tinggal 24 misalnya ya. Dengan 24 subkelompok semua di total harganya untuk di rata-rata, kalau data pengukurannya pembaginya N-nya di situ adalah hanya 24, bukan lagi 25 ya, karena ini sudah dikeluarkan, sudah di-outside-kan. Itu kalau untuk revisi data. Nah, yang ditunjukkan di grafik bawah ini adalah gambaran jika kita berhasil mengendalikan proses supaya menjadi lebih baik. Oke ya. Jadi terlihat di sini bahwa data semakin seragam ya, semakin memusat ya ke tengah begitu ya. Anda lihat bahwa deltanya, artinya batas atasnya juga makin sempit ya, makin turun ya. Ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan semakin seragam ya. Jadi dengan singkat kita bisa lihat melalui GKM yang sebenarnya sangat simpel untuk dibuat dan dipahami ya, juga Anda ikuti baik-baik begitu, bahwa ini sebenarnya tidak susah untuk dibuat ya, asal Anda pegang filosofinya. Nah, kita dapat mendapatkan suatu profil seperti kita mengamati foto profil orang gitu ya. Kita bisa mengamati, oh ini prosesnya jorok gitu, atau prosesnya oke, prosesnya udah on the track, atau prosesnya ini meragukan dan sebagainya ya, dari data-data yang ditunjukkan, dipaparkan di dalam suatu GKM. Makanya GKM itu menjadi primadona untuk saat ini, masih terus dipakai ya sebagai satu tools statistik kontrol ya, untuk mengontrol atau untuk memantau kualitas. Berikut adalah paparan tentang bagaimana melakukan revisi atau perhitungan ulang. Tadi sih sudah beberapa kali saya sebutkan ya, bahwa suatu GKM yang mengandung titik-titik yang tidak sesuai itu bisa kita perbaiki ya dengan mengeluarkan titik-titik tersebut. Tapi note ya, warning atau ingat ya, bahwa Anda tidak boleh sembarang mengeluarkan satu data kalau tidak tahu bahwa ada latar belakang yang memang bisa kita terima gitu ya. Jadi yang bisa kita, oh iya, misalnya ada kesalahan pada setting alat atau pada penggantian operator yang belum berpengalaman dan itu hanya bekerja part time gitu ya. Artinya kan kalau di dalam pekerjaan kontinu, yang pekerjaan rutinnya si operator itu tidak akan digunakan, maka data itu bisa Anda outlier-kan. Namun jika ternyata bahwa semuanya sudah seolah-olah sudah on set ya, sudah pada tempatnya semua, tapi kok data masih naik turun, maka Anda harus gali lagi ya, bukan langsung membuang-buang data saja. Oke ya, jadi keputusan itu semuanya tentunya ada di manajer ya, pengawasan mutu, dan akhirnya juga manajer pusat. Jadi nggak boleh kita sembarangan membuang data tanpa ada alasan rasionalnya. Anyway, kalau memang bisa ya, maka kita bisa lakukan revisi dari data yang ada dengan membuang titik-titik yang tidak bisa masuk atau yang outlier. Ya, tadi sudah dipaparkan bahwa dari grafik pie chart yang kita buat ternyata ada satu data yang jatuh di luar batas pengendali atas.
Data ini dapat dibuang setelah proses diperbaiki atau setelah diketahui bahwa itu boleh dibuang, gitu ya. Nah, maka P aksen baru yang diperoleh adalah NP dikurangi NPDD. Dalam hal ini adalah yang tidak sesuai tadi ya, dikurangkan ya, jumlah ketidaksesuaiannya jadinya ya, dari 138 tadi dikurangi dengan yang tidak sesuai ya, dan dibagi dengan jumlah sampel yang tadinya 25 dikurangi 1 jadinya 24 saja ya. Maka diperoleh batas atas dan batas bawah baru menggunakan persamaan yang sama ya. Jadi menggunakan untuk batas atasnya P baru plus minus 3 simpangan deviasi 3 simpangan 3 faktor pembeda ini ya, dimana yang terhitung di sini bukan P lama, bukan P aksen lama, tapi P aksen baru hasil perhitungan berikut ya. Oke, jelas ya. Oke, jadi pada setiap revisi perhitungkan bahwa berapa N yang dibuang. Jadi pembaginya N-nya juga harus diperhitungkan dengan yang sudah dikurangkan. Selanjutnya kita bisa menginterpretasi P-chart. Ya, jika proses dalam keadaan terkendali, maka tentunya seluruh titik berada di dalam batas pengendali dengan pola yang acak. Ingat ya, hal ini berlaku juga ya di data atribut ya, sama dengan data variabel, di mana polanya harus acak, bukan hanya masuk di dalam batas atas batas bawah, namun polanya tidak punya harus tidak punya motif ya, yang tidak punya tendensi yang bisa menunjukkan keberulangan motif. Nah, proses dalam keadaan tidak terkendali terjadi bila terdapat satu atau beberapa titik yang berada di luar batas pengendali, baik atas maupun bawah. Nah, satu titik di atas BPA dapat juga disebabkan oleh salah pengukuran atau salah perhitungan karena mungkin belum ada pembakuan. Sementara titik di bawah BPB menandakan proses sudah diperbaiki secara tidak biasa karena adanya penyebab yang tidak terduga. Nah, memberikan proses dalam keadaan tidak terkendali akan terjadi juga ya, ditunjukkan dari pola yang tidak acak, yang mengindikasikan adanya perubahan level kinerja pada setiap prosesnya. Nah, biasanya dapat ditandai dengan adanya beberapa titik berurutan ya. Ini kalau untuk aturan Sheward yang sudah diungkapkan atau banyak dipegang ya, ada 4 titik yang aneh dan berpola begitu ya. Di sini sebutkan ada 7 titik berurutan yang berada di atas atau di bawah garis tengah. Jadi 7 titik berurutan itu tidak seimbang atas bawah dari batas tengah, namun memisah begitu ya. Jadi ada 7 titik berurutan di atas atau di bawah garis tengah, atau pula ya ada 7 titik berurutan yang menaik atau menurun secara berkesinambungan ya. Jadi berpola 7 titik naik atau turun biasa sebanyak 7 titik. Nah, ini bisa diinterpretasikan bahwa keadaan proses itu tidak terkendali. Berikut adalah ilustrasi dari GKM yang tadi disebutkan. Jadi ada 7 titik yang berada di atas garis tengah dan 7 titik berikutnya berada di bawah garis tengah. Nah, ini artinya terpola ya. Jadi 7 di atas lalu 7 di bawah. Ini bukan sesuatu yang baik ya, indikasinya bahwa proses tidak terkendali. Demikian juga kalau Anda mengamati ada 7 menaik, kemudian 7 menurun. Kenapa 7 ya? 7 itu dianggap sebagai warning ya, sebagai angka yang sudah kelewatan kalau itu ya, terjadi dalam pola yang berturutan. Selanjutnya kita lihat tentang GKM ketidaksesuaian. Jenis P yang tadi disebutkan jenis P berarti sebenarnya mono occurrence gitu ya, mono kejadiannya, kecacatannya hanya pada satu aspek saja. Nah, untuk kalau P tadi disebut untuk subkelompok yang isinya bervariasi ya.
Nah, untuk grafik pie chart untuk ukuran subkelompok yang bervariasi, grafik pengendali pie chart sebaiknya dibuat dengan ukuran subkelompok yang tetap. Tadi sudah disebutkan ya, itu adalah suatu GKM NP ya kalau kita punya subkelompok yang sama atau tetap. Namun demikian, hal ini seringkali tidak dimungkinkan bila pie chart yang digunakan untuk inspeksi 100% dari keluaran yang bervariasi setiap harinya. Ini yang lebih sering terjadi ya, di mana subkelompoknya itu tidak seragam. Kalau tadi di contohnya itu kan setiap subkelompok ada 300 sampel setiap hari gitu ya, sampai 25 hari. Ini tidak pada kenyataannya hampir tidak pernah begitu ya. Jadi seringkali kejadiannya ya kita memproduksi atau menghasilkan produk yang berbeda-beda jumlahnya. Lalu grafik pengendali jumlah produk yang tidak sesuai untuk NP chart, kita bedakan ya antara P chart dengan NP chart sebenarnya hampir sama. Ya tadi kan sudah ditunjukkan ya, kalau suatu data ya, banyak data yang disubkelompokkan, kemudian subkelompoknya mempunyai sampel yang sebanding, maka baik GKMP maupun NP chart, GKMP maupun NP itu dapat dihasilkan ya. Namun kalau berbeda-beda tadi sudah disebut ya bahwa yang dihasilkan adalah P ya. Karena akhirnya atau bagaimana caranya mengolah P itu yaitu dengan menghitung fraksi ya, jumlah yang cacat. Nah, kalau NP tadi langsung menggambarkan ya jumlah individu produk yang cacat dan kemudian menghitung garis tengahnya melalui rataan jumlah yang cacat, yaitu dengan mentotalkan semua jumlah yang cacat terhadap sampel yang diamati gitu ya. Sedangkan kalau fraksi tadi juga sudah diperlihatkan ya, bahwa misalnya kita melihat kesalahan sebanyak 12 dari 300 sampel, maka fraksinya adalah 12 dibagi 300 ya. Nah, dapat tadi sudah hitung. Nah, ini lebih fair untuk jumlah sampel yang tidak sebanding ya, karena kita menghitung fraksinya bukan mencacah langsung ya. Nah, grafik NP chart mudah dibuat tanpa perhitungan yang rumit, tadi sudah dilaksanakan, dan juga mudah dipahami oleh personal dibanding dengan grafik P chart. Karena P chart dengan subkelompok yang berbeda-beda itu maka harus dihitung satu persatu. Tadi contohnya juga bisa dilihat bahwa garis tengahnya pun bervariasi, bukan sebuah garis lurus. Demikian juga batas atas dan batas bawahnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau NP chart memerlukan ukuran sampel subkelompok yang tetap, yang seringkali ini sulit ya dipertahankan. Untuk contoh perhitungan yang untuk kasus ya, untuk aktual kasus, coba bayangkan dari 600 dokumen kita ambil 200 dokumen secara acak. Kita anggap itu adalah jumlah sampel ya, atau disimbolkan biasanya adalah N. Menunjukkan ya adanya fraksi cacat ya. Ini adalah kita mau membayangkan membuat suatu grafik P dari jumlah sampel yang tidak sebanding ya, kita hitung dari P chart sejumlah 0,075. Maka jumlah dokumen yang cacat secara total adalah 200 kali 0,075 atau 15 ya. Jadi dari 200 dokumen atau 200 sampel yang kita ambil ini ada kesalahan sebanyak 15 dokumen yang tidak sesuai. Yang itu berarti adalah 0,075 bagian atau fraksi cacatnya adalah 0,075. Nah, untuk menghitung batas atasnya itu si 15 tadi ya, sebagai jumlah fraksi ketidaksesuaian itu ditambahkan dengan faktor pembeda ini ya, dan dihasilkan 26,2. Sementara batas bawahnya dihitung dengan mengurangkan
15 ya, NP0 dengan fraksi pembedanya, dan hasilnya adalah 3,8. Jika P0 tidak diketahui, maka P aksen rata-rata harus dihitung atau diestimasi dari sebuah data ya, dari data tadi yang sudah kita paparkan tadi. Oke ya, jadi ini nanti diplot satu persatu seperti ditunjukkan di dalam contoh sebelumnya. Kalau untuk grafik pengendali NP chart mudah ya. Kalau NP chart itu kita lihat di sini bahwa N-nya itu sudah diketahui 200, kemudian batas tengahnya sudah juga diketahui 15, dan ini adalah batas atas 26,2, batas bawahnya 3,8. Nah, beberapa data yang masuk ke situ misalnya dari beberapa hari ya, dalam pola sebagai berikut. Next, mari kita lihat tentang grafik pengendali jumlah yang tidak sesuai atau GKM yang tidak sesuai dengan beberapa occurrence atau aspek penilaian yang tidak hanya satu ya. Jadi dicontohkan di paparan saya sebelumnya, misalnya kita mau menilai tablet itu memenuhi syarat atau tidak, dilihat dari keseragaman warna, kemudian dari keutuhan tablet ya, setidaknya itu dua, misalnya mau ditambahin yang lain bisa juga. Jadi beberapa occurrence di dalam satu objek ya. Untuk C chart ini jumlah yang tidak sesuai atau cacat dapat dihitung langsung dari sub kelompok sampel ya, yang perhitungannya garis tengahnya ini adalah jumlah ketidaksesuaian dibagi langsung dengan jumlah sampelnya, dan batas atas itu ditambah dengan faktor 3 akar ya, 3 kali akar C, CR-nya sendiri ya, sebagai titik pusat itu yang dihitung dari ini, dan batas bawahnya tentunya adalah minus dari 3 kali faktor CR ini ya. Jadi garis tengah di sini digunakan ya, baik sebagai faktor penambah aritmetik di sini, sama juga diperhitungkan di dalam faktor pembedanya. Nah, distribusi Poisson mirip dengan distribusi binomial ya. Jadi kalau untuk kasus yang multiple occurrence itu kita sebenarnya menggunakan prinsip Poisson, sementara yang tadi itu distribusi binomial. Ada lagi istilah Bernoulli ya. Prinsip Bernoulli adalah hasil uji coba dengan dua hasil, misalnya keberhasilan dan kegagalan, naik turun ya, masuk keluar gitu ya. Itu perhitungan probabilitas Bernoulli. Kalau di Poisson itu untuk mengkarakterisasi variabel dari waktu ke waktu, misalnya berapa perkiraan kesalahan operasional per hari atau per bulan atau per tahun. Nah, atau contoh yang lain, berapa perkiraan kesalahan ketik per halaman, itu menggunakan distribusi Poisson. Apa itu Poisson, Bernoulli gitu ya, coba Anda cek juga ya kalau Anda memang tertarik untuk memahami lebih dalam. Anyway, sekali lagi kita ini di sini adalah user ya, pengguna. Mari kita gunakan saja ya prinsip-prinsip yang sudah disusun oleh para ahli itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kontrol kualitas. Contoh masalah yang akan kita kelarkan atau kita susun dalam GKMC itu bisa digambarkan sebagai berikut ya. Di sini diberikan contoh sebuah industri kanu itu perahu ya. Bayangkanlah Anda ini gampangnya mungkin perusahaan motor begitu ya. Perusahaan motor yang memiliki beberapa menghasilkan beberapa serial number ya, nomor seri gitu ya. Anda bisa cek kalau yang pengguna motor atau mobil, nomor seri mesin Anda itu atau nomor seri produk akhir dari mobil atau motor Anda itu nomor berapa. Itu biasanya tertulis di STNK kali ya untuk nomor serinya. Nah, di sini dicontohkan ya.
Untuk nomor seri pertama MY102 itu ada 7 ketidaktepatan produk ya, ketidaktepatan terhadap kualifikasi. Sementara yang berikutnya ya, nomor seri 113 ditemukan 6 ketidaksesuaian ya. Jadi bayangkan misalnya motornya itu kan satu, produknya itu satu, tapi yang dilihat kesalahannya pada beberapa aspek. Misalnya di dalam remnya, kemudian karburatornya, atau kemudian bagian gasnya, dan kemudian performance mungkin, atau penampilannya ya. Ada sesuatu yang tidak sesuai, itu beberapa ya faktor bisa dilihat ya. Tentunya kalau untuk mesin mungkin lebih complicated ya, ada maksudnya tempat busi yang tidak tepat dan lain-lain ya. Jadi satu unit bisa dinilai beberapa aspek. Nah, ini yang mengantar kita di dalam pembuatan suatu GKMC. Berbeda dengan yang sudah dipaparkan sebelumnya tentunya ya, GKMP dan GKMNP. Karena GKMP dan NP hanya melihat satu fokus penilaian ya, kesalahan misalnya yes or no. Tablet ini gumpil, retak atau utuh ya, diterima atau tidak, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, itu dikaitkan dengan atau digolongkan pada GKMP dan NP. Kalau yang berikut ya sebaliknya, satu produk ya diamati beberapa kesalahannya ya, dinilai ke beberapa kecacatan. Kita bisa mengarah pada pembuatan GKMC atau nanti U ya. Kalau C ya kita lihat tadi apakah satu subkelompoknya itu terdiri dari jumlah yang equal sama atau tidak gitu kan. Kalau yes kita bikin C, sementara kalau tidak kita membuat GKMU. Oke ya. Lanjut ya di sini ya, dari semua produk tersebut dikumpulkan kesalahannya itu diperoleh data, semua total kesalahan ada 141. Kemudian akan kita apakan nih. Nah, sebelumnya kalau Anda nanti memprediksi sebelum mau membuat GKM ya, bisa dilihat beberapa titik yang ekstrim. Misalnya di sini adalah ada dapat nilai 20 dan 14 misalnya ya. Kemudian ini ada 14 juga, tapi ada catatan ketika proses ya, bahwa ada permasalahan di saat proses pembuatannya. Nah, ini kalau memang ada harga atau hasil analisis yang agak jauh, nanti Anda bisa tetapkan akan dibuang, bisa dibuang tidak datanya. Nah, kalau ada alasan yang rasional, data itu bisa dibuang sehingga tidak mengganggu keseragaman data yang lainnya. Oke. Nah, cara perhitungan C-chart mudah, tadi sudah disebut juga ya, bahwa garis tengah C-chart itu adalah CR itu sendiri ya. Namun di dalam perhitungannya ya, itu adalah jumlah kesalahan tadi 141 dibagi jumlah unit yang dilihat yaitu 25, maka CR-nya adalah 5,64. Batas pengendali atasnya adalah 5,64 yaitu CR tadi ditambah dengan 3 kali batas garis tengahnya itu sendiri. Jadi 5,64 ditambah 3 kali harga yang sama ya, sama ini ya, 5,64. Nah, batas atasnya diperoleh 12,76, sedangkan batas bawahnya laki-laki adalah minus ya, dari faktor 3 kali CR terhitung adalah minus 1,48. Sekali lagi diingat ya, jika Anda memperoleh harga minus, maka batas bawah itu dianggap 0. Bagaimana kita memperbaiki atau merevisi C-chart? Sudah disebutkan sebelumnya ya, jika terdapat satu titik atau beberapa titik yang terletak di luar batas atas atau batas bawah,
maka kita bisa lakukan revisi setelah titik yang tidak memenuhi syarat itu di-outlierkan atau dibuang. Maka Anda akan peroleh garis tengah baru ya. Garis tengah baru artinya jumlahnya bukan 25 lagi ya, kayaknya karena dikurangi dengan beberapa data yang dibuang begitu ya. Dan C-nya totalnya tentunya juga C baru ya, setelah dibuanglah data-data yang outlier atau yang mengganggu. Maka batas pengendali atasnya tentunya adalah C baru ya. C baru tadi ya, yang dihitung dari C lama dikurangi dengan data-data yang outlier dibagi dengan jumlah sampel yang sudah dikurangi juga dengan beberapa sampel yang sudah dibuang. Nah, ini batas barunya, maka Anda tambahkan garis tengah baru ya, ditambah 3 kali akar garis tengah atau nilai C baru tadi ya. Nah, kalau untuk garis bawah tentunya adalah diminuskan ya, diminuskan dengan faktor ini. Baik, kita lihat plottingnya ya dari yang belum direvisi. Nah, Anda lihat di sini tadi sudah warning ya, ada angka ekstrim 20, kemudian ada 2 angka 14 di sini ya. Yang pertama tadi yang pertama dan kedua ada catatan ya, ada permasalahan di dalam produksi. Anda bisa langsung outlierkan ya. Nah, untuk yang berikut yang tidak ada catatan, Anda bisa timbang juga ya, apakah outlier atau memang proses ini harus diperbaiki ya. Nah, saya rasa sih kalau sudah ekstrim begini ya dan sudah ada penyebab yang tampak, kita bisa anggap ini berasal dari suatu reason atau suatu penyebab yang sebanding, maka data berikut juga bisa di outlierkan. Nah, jadi tinggal berapa data ya? Tadinya 25 dikurangi dengan 3 data, jadi tinggal 22. Dari jumlah kita membuat rata-ratanya dari data yang masuk saja ya. Untuk revisinya dari data ini kita totalkan semua dan kemudian dibagi dengan pembaginya adalah jumlah sampel total yang tadi 25 sudah dikurangi dengan 3 yang sudah dikeluarkan ya. Jadi tinggal membaginya, n-nya dalam hal ini adalah tinggal 22 ya. Jadi semua dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan 22 sebagai jumlah sampel yang baru. Oke, selanjutnya adalah grafik pengendali jumlah tidak sesuai per unit atau mu chart. Nah, grafik pengendali mu chart itu setara dengan pengendali C chart. Cara pembuatannya pun sama, namun digunakan untuk fraksi kecacatan yang berbeda-beda. Ya, karena subkelompoknya memiliki sampel yang jumlah sampel yang berbeda-beda. Pada mu chart dapat dikumpulkan dari 25 subkelompok sampel dengan jumlah sampel yang tidak sama. Nah, bagaimana menghitung garis tengahnya? Garis tengahnya anggaplah itu mu di sini ya. Itu adalah C dibagi N sama ya. Jadi dari jumlah ketidaksesuaian dibagi jumlah sampel. Gitu ya. Batas pengendali atas itu adalah garis tengah itu sendiri ditambah dengan 3 kali pembedanya dalam hal ini adalah akar dari mu dibagi N ya, dan garis pengendali bawahnya tentu adalah dengan dikurangi ya, 3 kali faktor N ya, sama. Baik, selanjutnya ini adalah contoh bagaimana kita membuat suatu grafik mu ya, yang hampir mirip dengan grafik P tadi, memiliki garis tengah yang berbeda-beda ya. Nanti ini akan menjadi garis tengah dari tiap-tiap titik, sedangkan ini adalah batas atas dan batas bawahnya terhitung dengan rumus yang sudah diberikan ya. Katakan ini adalah jumlah atau ini adalah waktu-waktu sampling ya, ada beberapa subkelompok jadinya, dan pada setiap produksi diambil N-nya itu adalah berbeda-beda. Anda perhatikan ya,
subkelompok data dari setiap sampling, jumlah sampelnya itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Kemungkinan karena produk yang dihasilkan juga volumenya berbeda-beda. Nah, kemudian dihitung ketidaksesuaiannya. Anda lihat untuk ketidaksesuaiannya ini kok banyak sekali ya, 120 dari 110 sampel. Artinya apa? Kalau dari data ini dapat disimpulkan ada beberapa aspek yang diamati, jadi bukan hanya satu ya. Maka dari 110 sampel bisa ketemu kesalahan lebih dari 110 itu sendiri. Kenapa? Karena yang dilihat kecacatan bukan satu jenis tapi beberapa jenis ya. Nah, baik ya, jadi beda tadi dengan C ya, grafik C. Maka di grafik mu itu kita mengukur atau memplot suatu GKM dari data subkelompok dengan jumlah sampel yang berbeda-beda. Nah, karena itu untuk U kita hitung ya jumlah kesalahan ini per sampelnya ya, per jumlah sampel ya. Di sini berarti 120 dibagi 110 menghasilkan angka mu 1,09. Selanjutnya batas atas, batas bawah ya dihitung berdasarkan rumus perhitungan batas atas, batas bawah untuk grafik GKM mu yang sudah dipaparkan sebelumnya. Ya, setiap data diperlakukan sama ya, namun dengan angka yang berbeda-beda. Misalnya di sini ada kebetulan di hari kedua ini yang diambil adalah 82 sampel. Kemudian terhitung ketidaksesuaiannya dari banyak beberapa aspek yang dinilai, itu total ada 94, maka nilai mu-nya adalah 1,15 ya. Sekali lagi contohnya ini yang paling mudah, misalnya pada hari kedua mencetak suatu buku dengan tebal halaman 82 begitu ya. Tapi dari 82 halaman itu ditemukan sebanyak typonya ada 94. Maka kesalahannya per unit atau per halaman itu adalah 1,15 ya. Dihitung dari 94 typo dibagi 82 halaman buku gitu ya. Ini misalnya untuk pencetakan buku. Nah, untuk batas atas, batas bawahnya karena merujuk pada nilai mu itu sendiri, jadinya juga berubah-ubah di situ ya. Jadi bukan sebuah garis lurus seperti kalau pada yang subkelompoknya sama jumlahnya. Begitu terus dihitung ya semuanya, non-konformitasnya atau ketidaksesuaiannya ada berapa. Katakanlah untuk buku ya, misalnya pembuatan buku ada 3.389 typo ya di dalam 2.823 halaman buku yang dicetak selama sekian hari ya. Sekian hari ini banyak juga ya kesalahannya gitu ya. Nah, selanjutnya data ini ya diolah lagi. Misalnya garis tengah yang menjadi rujukan itu adalah jumlah ketidaksesuaian total dibagi dengan jumlah sampel ya. Katakan ini typonya ada 3.389 dibagi 2.823 halaman, itu peroleh 1,2. Kemudian batas pengendali untuk setiap hari dihitung, misalnya untuk pada 30 Januari gitu ya. Ini nilai tengah tadi 1,2 ini ya, yang sudah dihitung ditambah dengan faktor pembedanya adalah 3 kali akar nilai tengah ini dibagi n-nya pada hari pertama di 30 Januari adalah n-nya adalah 110, maka didapat nilai batas atasnya 1,51. Untuk batas bawahnya dikurangkan dengan ini ya, dibagi dengan jumlah sampel yang sama yaitu 110, hasilnya adalah 0,89. Sekali lagi garis tengahnya dihitung untuk mu ini adalah C atau kesalahan katakan typo di dalam 110 halaman ya, diperoleh C-nya mu-nya adalah 1,09. Oke, perhatikan di sini ada dua angka mu r ya dan mu.
Ini mu R itu adalah mu rataan, sedangkan mu sendiri itu adalah mu atau rataan untuk setiap titik. Ya. Perhitungan yang sama dilakukan untuk setiap hari, untuk setiap kelompok data, dan hasilnya kemudian dapat Anda lihat lagi di tabel yang sebelumnya ya. Dan kita lihat plotting datanya ke GKM. Perhatikan di sini bahwa mu rataan sendiri bisa kita gambarkan sebagai garis lurus ya, karena rataan dari semua data dapatnya 1,20. Tapi mu untuk tiap harinya, ya, ini mu R, ini mu untuk tiap harinya yang kita plot di sini jatuhnya adalah berbeda-beda ya, dengan batas atas dan batas bawah yang juga berbeda-beda. Oke ya, Anda lihat. Ini yang unik ya untuk perhitungan atau pembuatan GKM yang menggunakan atau memplot data dari beberapa subkelompok dengan jumlah sampel yang tidak sama atau tidak sebanding. Payahnya begitu ya, pada kenyataannya memang kita seringkali menghadapi data yang tidak sebanding ini gitu ya. Nah, kabar baiknya bahwa sudah banyak sekali tools ya, software, dan bahkan include di dalam instrumen sendiri ya, di dalam instrumen perhitungan maupun di dalam alat produksi itu sudah bisa menghitung ya. Kalau Anda masukkan data itu sudah bisa menghitung secara cepat ya GKM secara otomatis. However, meskipun Anda nanti ketemu tools-tools yang sudah otomatis ya, tapi harus tahu prinsipnya. Pertama harus tahu prinsipnya, bagaimana menyusun GKM itu, bagaimana membuat si software itu dilahirkan gitu ya, latar belakangnya, dan tentunya dengan memahami itu Anda bisa lebih mudah untuk menginterpretasi data. Kalau sudah bisa menginterpretasi, artinya Anda nanti bisa lebih mudah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan dengan begitu dapat mengontrol kualitas dan tentunya bisa mengimprove-nya atau mendevelop atau mengembangkan supaya lebih baik. Oke. Next, selain beberapa GKM atribut yang dipaparkan, dan ingat lagi GKM variabel yang juga sudah kita bahas ya habis di pertemuan sebelumnya, ya ada beberapa teknik transformasi data dari jenis data atribut ke data variabel. Misalnya ya, kita mengklasifikasikan data cacat, kerusakan, atau ketidaksesuaian menurut derajat kerusakannya atau ketidaksesuaiannya ya, dan memberikan bobot pada jenis kecacatan tersebut dengan cara yang dapat diterima. Salah satu derajat atau salah satu transformasi data atribut ke variabel itu misalnya ya sebagai berikut. Misalnya untuk suatu kondisi cacat yang sangat serius, kita klasifikasikan sebagai kelas A. Nah, nanti untuk yang serius diklasifikasikan ke kelas B. Yang agak serius ke C, dan yang kurang serius atau hampir tidak berarti atau kecil diklasifikasikan ke kelas D. Nah, setiap A, B, C, D itu diberikan pembobotan angka ya. Dengan demikian kita dapatkan suatu data angka. Data angka itu berarti mirip dengan data variabel. Padahal itu asalnya adalah dari data atribut. Oke ya. Nah, kalau setiap jenis cacat jumlahnya diketahui dan bobotnya ditetapkan, misalnya kerusakan kelas A diberi bobot 100, kelas B 50, kelas C 100, dan kelas D itu 0, maka banyaknya kerusakan dalam satu unit pemeriksaan misalnya ya, D sama dengan 100 C A ditambah 50 cacatan B ditambah 10 cacatan C dan tambah 1 cacatan D. Misalnya digunakan suatu sampel dengan N unit pemeriksaan atau sejumlah N sampel,
maka banyaknya kerusakan per unit total itu adalah mu sama dengan D total dibagi dengan N. Ya. Jumlah kecacatan total dibagi dengan N. Dan garis tengahnya bisa kita buat sama dengan garis tengah variabel, yaitu mu R atau mu rataan, dan batas pengendalinya kita ukur sebagai batas pengendalinya itu mu atau rataan plus minus dengan 3 simpangan deviasi dari hasil perhitungan mu tersebut. Bisa dibayangkan ya, jadi dari data atribut itu kita bisa jadikan angka. Nah, kalau sudah angka itu seolah adalah data variabel yang terukur, gitu ya. Oke. Lanjut ya, jadi kesimpulannya ada berbagai jenis variasi yang bisa diterima di dalam keberagaman suatu data, yaitu common cause atau normal random process noise atau kesalahan acak, yaitu suatu variasi yang sudah tidak diketahui lagi penyebabnya apa, sehingga secara natural kita anggap itu adalah sudah alamiah, sesuatu yang tak terukur lagi kemungkinan kesalahannya, begitu ya. Jadi karena berprinsip pada bahwa tidak ada hal yang sama, bahwa segala sesuatu di atas semesta ini memiliki nilai ketidaksamaan atau ketidakpastian, ya. Nah, maka variasi acak itu adalah variasi yang kecil, ya, yang bisa diterima secara statistik dan tidak membedakan satu data dengan data yang lain, ya, berdasarkan perbedaan acak tersebut. Sementara untuk special cause, untuk hal-hal penyebab yang signifikan yang dapat dirunut, ya, dapat ditemukan penyebab khasnya yang biasanya akan menunjukkan kesalahan sistematik, itu dapat disebutkan atau sebaiknya bisa dihilangkan karena itu sudah nggak natural, ya, sudah tidak natural, bukan sebuah perbedaan yang acak karena perbedaannya sudah perbedaan yang ada tendensi, ada motif, gitu ya. Nah, untuk jenis data dan grafik kendali mutu sendiri berdasarkan cara pengumpulan datanya atau berdasarkan cara kita menilai suatu sampel, yang pertama adalah data atribut, yaitu membahas karakter atau mengkategorikan data, ya, yang bisa teramati secara cepat dengan panca indera, ya, atau merupakan suatu final karakter final, ya, bukan karakter angka. Kalau variables itu mengkait pada data-data angka. Nah, sekali lagi tadi, ya, bahwa data variable is convertible to attribute data, but important information is lost, ya. Kita bisa saja mengkategorikan data-data variabel ke dalam kategori-kategori atribut, namun penjelasan detailnya jadi hilang, ya, informasi detailnya jadi berkurang. Sebaliknya, suatu data atribut bisa kita convert menjadi suatu data variabel, ya, menjadi mungkin jadi lebih jelas, gitu ya. Jadi sebaliknya. Nah, selain data atribut GKM atribut dan GKM variabel yang sudah dipaparkan, ada beberapa jenis grafik pengendali yang pertama adalah grafik pengendali regresi, ya. Jika dalam pengukuran data variabel ternyata terdapat kecenderungan menaik atau menurun, maka garis tengahnya bisa merupakan garis lurus yang menaik atau menurun, ya, seperti saat Anda membuat suatu kurva kalibrasi. Garis tengahnya XR adalah A plus BG, di mana XR adalah rataan subkelompok yang merupakan sumbu vertikal, ya, dan G adalah subkelompok merupakan sumbu horizontal, di mana B adalah arah garis menaik atau menurun, dan A adalah intercept atau perpotongan dengan sumbu vertikal. Sementara batas atasnya dirumuskan di sini sebagai dalam kurung A plus A2 kali R ditambah BG. Nilai A2 dan R itu Anda bisa temukan di tabel. Ya, sementara batas bawahnya itu adalah minus faktor A2 kali R, ya, dari diminuskan dari A dan ditambah dengan BG.
Ini untuk diketahui saja ya, Anda boleh melihat contoh-contohnya di internet, tapi kalau untuk gambaran realnya itu kurva kalibrasi itu adalah suatu grafik suatu garis yang bisa ditetapkan regresinya. Ya, kalau untuk grafik pengendali bayangkan seperti itu, namun punya batas atas dan batas bawah yang diperhitungkan dengan cara itu. Nah, yang lain, grafik pengendali lain yang tak kalah penting dan masih juga banyak digunakan, Anda juga bisa temukan di beberapa kompendia, adalah grafik pengendali jumlah berimbuh atau CUSUM. Nah, grafik cumulative summation atau CUSUM chart dikembangkan di Inggris sejak tahun 50-an sebagai alternatif dari grafik pengendali Shewhart. CUSUM ini punya kelebihan di mana dia bisa menunjukkan pada mulai titik berapa suatu grafik itu mulai tidak terkendali, ya. Paparannya seperti berikut ya. Jadi CUSUM merupakan jumlah simpangan rata-rata sampel dari nilai target yang selanjutnya simpangan rata-rata itu dijumlahkan ya, dijumlahkan ke depan secara berimbuh ya, secara kontinu. Kalau tambah waktu ya ditambahkan ke waktu yang ke depan. Di mana di sini dirumuskan SR adalah skor atau nilai CUSUM dari sejumlah data R sampel ya, dirumuskan sebagai seluruh jumlah dari X1 adalah nilai individual sampel dikurangi dengan nilai target atau T. Untuk mudahnya kita lihat saja contoh perhitungannya ya. Berikut misalnya kita mau membuat suatu tablet dengan dosis 80. Anda bisa sebutkan apa itu obat yang dosisnya 80 mg. Coba dicari ya. Dan diketahui bahwa berikut ya, simpan deviasi dibagi akar N itu adalah 2,5. Ya, ini sebagai pegangan atau referensi. Nah, dihitung selama katakan ini 12 hari ya, 12 hari pengamatan. Nah, pada hari pertama diperoleh nilai rata-rata dosis diperoleh 82. Maka dari target yang harusnya 80, ini ada kelebihan 2 angka. Kita tuliskan di sini kumulatif summary-nya ya, itu adalah plus 2. Nah, pada hari kedua nilai rata-rata dosis yang diperoleh adalah 79, yang artinya berbeda minus 1 dari target yaitu 80 ya. Nah, selanjutnya ditulis CUSUM-nya minus 1 ditambah dengan 2, hasilnya adalah plus 1. Oke, pada hari ketiga diperoleh dosis rata-rata itu 80 ya. Ini artinya sesuai target, yang berarti nilai X1 atau penyimpangannya terhadap target adalah 0 ya. Maka 0 ditambah 1 ya, dikumulatifkan dengan nilai yang sebelumnya adalah plus 1. Demikian seterusnya per langkah ya, dihitung deltanya dari target dan dihitung CUSUM-nya. Nah, selanjutnya kita apakan ya, nilai CUSUM ini yang kita plotkan ke dalam GKM ya. Jadi kita lihat targetnya itu 80 sebagai nilai target, dan kemudian plotting per hari ya. Dari data bisa terlihat di sini, karena dikumulatifkan Anda akan lihat di mana kecenderungan dari data ini cenderung untuk turun terus ya. Nah, data terakhirnya turun. Perhitungan untuk nilai sasaran itu nilai tengah, sementara plus minus 3 simpangan deviasinya tadi sudah disebutkan ya, adalah batas atas, batas bawahnya, dimana ini ditambahkan untuk batas atas itu nilai tengah ditambah dengan 3 simpangan deviasi per akar N, dan untuk nilai batas bawah adalah minus 3 simpangan deviasi per akar N atau jumlah sampel. Nah, perhatikan ya, dengan begini kita sudah bisa melihat, oh ini kecenderungannya turun terus ya, dari
data CUSUM atau cumulative sums summarize tadi ya, yang bisa langsung menunjukkan profil penyimpangannya. Ya, ini juga ya ditunjukkan di sini ya, suatu contoh yang berbeda ya, contoh yang lain. Baik, maka interpretasi grafik pengendali CUSUM ya dapat dipaparkan sebagai berikut. Bila arah CUSUM menaik, maka proses teramati berada di atas target, jadi naik terus. Bila arah grafik CUSUM menurun, maka proses yang teramati cenderung untuk selalu berada di bawah target. Bila arahnya garis horizontal, maka sistem atau proses itu stabil karena selalu berada dalam sasaran target. Nah, jika arahnya berubah-ubah, maka proses yang teramati itu menunjukkan suatu proses yang tidak konsisten atau tidak stabil. Dan level target pun akhirnya mungkin jadi berubah, gitu ya. Nah, dari grafik CUSUM terlihat bahwa rata-rata proses berubah setelah sampel ke-8 yang tadi ya, yang kita lihat itu setelah sampel ke-8 dan selanjutnya proses tak lagi terkendali. Kenapa? Karena dia jadi keluar dari batas atas maupun batas bawah dengan profil yang terus menurun. Nah, dari grafik CUSUM itu juga dapat dilihat topeng V. Topeng V itu adalah sudut yang digambarkan dari suatu grafik CUSUM ya. Nah, topeng V ini menunjukkan ya tergantung pada jarak D dan besarnya sudut theta. Makin panjang jarak D dan makin kecil sudut theta, maka besar sejumlah titik yang jatuh di luar tangan. Akan lebih banyak titik yang jatuh di luar tangan V. Proses dianggap tidak terkendali bila semua titik berada di antara kedua tangan V, sedangkan bila berada di luar tangan V atau jatuh jauh di luar tangan V, maka proses tidak terkendali dan tidak mengenai target. Kenapa? Ya, kita lihat di sini ini adalah suatu Vmax ya atau topeng V ya. Kita lihat di sini kalau sebaran datanya itu ya, kita lihat dengan jumlah sampel number dan observation ini kok profilnya itu semakin menyebar begitu ya. Kalau dia terus menyebarnya juga di luar titik-titik ini ya, maka ini kelihatan sekali bahwa prosesnya sangat tidak terkendali. Oke ya, untuk contoh CUSUM saya minta CUSUM dan V, saya minta Anda mencari dari sumber lain, kita nanti paparkan di dalam diskusi salah satu kelompok. Ini masih tentang tadi ya, tentang CUSUM dan Vmax atau topeng V yang menggambarkan bagaimana suatu data itu bisa menyebar begitu ya. Menyebar artinya makin tidak homogen atau makin tidak seragam. Sekali lagi mohon nanti di dalam sesi diskusi salah satu kelompok membahas tentang V dan CUSUM supaya lebih jelas ya kita pelajari bersama. Ini gambaran juga masih CUSUM dan Vmax. Begitu juga ini ya, saya memberikan gambar-gambar ini untuk memancing Anda, pengertian Anda yang kemudian saya harapkan bisa melengkapi dari referensi jurnal yang aktual dan faktual ya, yang dimana ini diterapkan ya, khususnya kalau Anda mau lebih dekat ke farmasi ya, cari jurnal yang mengkait pada kontrol kualitas farmasi menggunakan prinsip atau tools CUSUM dan Vmax. Nah, sebagai conclusion atau review ya, mari kita lihat dari beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis GKM. Kalau untuk pengukuran statistik ya, jenis data yang dibutuhkan kita lihat ya dari kolom paling kiri.
Nah, kemudian gambaran penerapan secara umum, ya poin lain yang kita akan lihat, kita bandingkan, serta kelemahan yang perlu Anda ketahui dan ukuran sampel ya. Untuk peta pengendali data variabel atau GKM variabel, itu menggunakan jenis data variabel yaitu melalui pengukuran nilai-nilai karakteristik, angka-angka, sedangkan atribut itu menggunakan banyaknya atau berdasar pada pengamatan pada kecacatan ya, dan menghitung banyaknya unit produk yang cacat. Sementara GKM data atribut untuk jumlah itu menggunakan banyaknya kesalahan pada setiap unit produk ya. Kalau untuk GKM variabel, gambaran yang diterapkan adalah pengendalian karakteristik secara individu maupun kelompok ya. Dan kalau untuk atribut itu atribut di dalam angka persen atau fraksi, itu yang diamati adalah pengendalian seluruh bagian kesalahan proses atau final proses ya. Kalau untuk pengendali untuk data jumlah atau cacah atribut, maka pengendaliannya itu seluruh kesalahan untuk tiap unit produk. Nah, manfaat yang penting untuk grafik pengendali variabel itu bisa digunakan secara maksimum dengan informasi-informasi yang lebih lengkap ya, yang dapat menggambarkan secara lebih detail dari data-data yang kita olah. Nah, kalau untuk atribut yang persen atau fraksi, data yang dibutuhkan seringkali sudah tersedia dari laporan inspeksi sebelumnya ya. Dan kalau untuk yang jumlah, data yang dibutuhkan seringkali telah tersedia juga ya. Jadi karena mudah diamati. Terus juga penyediaan informasi secara detail pada data proses itu akan lebih kuat di GKM variabel. Sementara kalau untuk atribut itu lebih mudah dipahami ya, karena menggambarkan secara cepat seluruh kualitas dari produk yang dihasilkan. Kelemahan yang harus Anda ingat untuk GKM variabel itu tidak dapat dipahami tanpa pelatihan, apalagi yang agak alergi dengan angka-angka ya. Nah, selain itu, GKM variabel dapat menyebabkan kebingungan untuk membedakan antara batas-batas pengendali dengan batas toleransi ya. Jadi, apakah nanti kita pelajari tentang batas toleransi dan batas pengendali ya pada bab tentang AKP atau analisis kemampuan proses. Nah, GKM variabel juga tidak dapat digunakan pada tipe data yang menghitung kecacatan ya, atau kesempurnaan atau pemenuhan syarat. Kalau untuk atribut tentunya tidak menyediakan informasi secara mendetail untuk pengendalian karakteristik individu dan tidak mengenal tingkat kesalahan yang berbeda, kecuali kita transform ya dari GKM atribut ke variabel seperti yang sudah dipaparkan. Nah, khususnya untuk data atribut yang mencacah tidak menyediakan informasi secara detail untuk pengendalian karakteristik individu. Jadi hanya seperti menggambarkan keadaan saja ya. Jadi selanjutnya untuk ukuran sampel pada GKM variabel biasanya 4 atau 5 unit setiap kali observasi atau setiap subkelompoknya. Nah, kalau untuk atribut itu membutuhkan jumlah sampel yang lebih banyak ya. Bahkan untuk atribut yang mencacah data GKM cacah itu beberapa unit produk yang telah seperti 100 ml dan sebagainya itu lebih banyak lagi. Demikian ya. Jadi begitulah perbandingan dari berbagai jenis GKM yang sudah kita bahas ya, utamanya yang GKM atribut dan GKM variabel. Sekali lagi untuk GKM yang lain-lain yang tadi khusus untuk JUSUM dan VMAX, please ya Anda cari sumber artikel yang sebaiknya artikel terbaru gitu ya, yang bisa kita jadikan bahan belajar. Akhir kata saya sampaikan terima kasih atas perhatian Anda semua dan selamat belajar. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.